cara meninggalkan kebiasaan berdosa. Kita semua tentu ingin menjadi orang-orang yang baik sesuai dengan norma agama maupun norma sosial. Ketika diberi kesempatan memiliki anak dan cucu, kita juga berharap agar mereka, anak cucu kita, kelak ketika dewasa menjadi manusia yang baik. Baik diukur dari segi norma agama maupun norma sosial. Tapi di antara kita, secara tidak sengaja, tumbuh menjadi orang-orang yang suka melakukan hal yang buruk. Banyak yang sekarang caranya itu mereka itu tumbuh menjadi banyak berdosa tapi tidak sengaja, tahu-tahu terperangkap di dalam kegiatan-kegiatan yang buruk seperti korupsi, perjudian, penipuan, hubungan tanpa nikah, menganiaya orang lain, atau kecanduan obat dan minuman keras. Padahal kita semua pada masa usia dini kita sebagai anak-anak, kita itu merupakan manusia yang baik. Coba kita cek anak-anak yang masih muda belia, itu kan umumnya jujur, penurut, dan penuh kasih sayang. Lalu bagaimana beberapa di antara kita ini berevolusi, berkembang pelan-pelan, ya, berubah secara pelan-pelan menjadi manusia yang berperilaku buruk. Perubahan semacam itu pada umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal dari kita masing-masing. Pengaruh internal, pengaruh dari dalam diri kita itu biasanya berupa tidak adanya bekal, ya. Tidak adanya bekal di dalam diri kita mengenai Tuhan, ya, mengenai ketuhanan, mengenai keimanan. Sehingga anak-anak yang tidak dibekali dengan cukup mengenai ketuhanan, konsep ketuhanan, lalu ketika tumbuh menjadi dewasa, mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, karena tidak mengenal Tuhan, ya tentu menjadi tidak tahu apa yang diwajibkan oleh Tuhan. Dan mereka tidak tahu apa gunanya mengikuti Tuhan. Mereka hanya melihat dirinya sendiri, sehingga mereka hanya mengikuti selera dan keinginan diri sendiri. Ya. Sehingga anak-anak yang tumbuh menjadi dewasa yang tidak mengenal Tuhan, itu mereka tidak tahu bahwa mereka itu diwajibkan untuk sholat, puasa, dan sebagainya. Karena mereka tidak mengenal dan bahkan tidak mempedulikan perintah Tuhannya, mereka lalu disukai oleh setan-setan. Nah, ini setan-setan itu mempunyai kecenderungan kalau orang yang tidak mengenal Tuhannya atau mengenal tapi lupa, mereka itu langsung mengerubuti. Karena memang setan itu kan dendam kepada Nabi Adam, lalu dendamnya itu dinyatakan dalam sumpah akan menyesatkan semua anak cucu Adam, semua, ya, kecuali yang tidak bisa. Jadi memang komitmennya, janjinya akan menyesatkan seluruh anak Adam kecuali yang tidak bisa. Nah, oleh karena itu kan kita itu perlu mempelajari siapa sih yang tidak bisa. Tapi itu nanti suatu saat kita pelajari, dan dulu sebenarnya sudah pernah kita pelajari. Kali ini orang yang bagaimana yang disukai oleh setan sehingga mereka itu mengerubuti. Allah memberitahukan kepada kita, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, di terjemah di situ ditulis pengajaran Allah. Kalimatnya bahasa Arabnya zikri. Zikri itu bisa berarti ingat, bisa berarti peringatan. Nah, kalau kita artikan ingat, siapa yang dalam hidupnya tidak ingat Allah, artinya lupa kepada Allah.
kalau diterjemahkan sebagai peringatan. Siapa yang dalam hidupnya tidak mengindahkan peringatan Allah, ya, maka nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami biarkan setan itu mengerubutin dia, sehingga setan itu menjadi qarin. Qarin itu artinya teman yang selalu menyertai. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, maka akan ada setan-setan yang menemani kita kemanapun kita berada. Kita selalu diikutin. Karena selalu diikuti, maka setan yang mengikuti itu namanya qarin. Sebenarnya qarin itu istilah untuk setan yang menyertai kita, juga istilah untuk malaikat yang menyertai kita. Kita selalu dijaga oleh malaikat. Nah, malaikat yang menjaga kita, dan juga ada malaikat yang tugasnya mencatat perilaku kita, itu selalu menyertai kita. Nah, malaikat-malaikat itu disebut juga qarin. Jadi ada qarin malaikat, ada qarin setan. Nah, ini kalau orang itu lupa kepada Allah, maka setan akan berusaha selalu menyertainya. Karena setan itu mencari kelengahan kita. Orang yang lupa kepada Allah, yang tidak mengingat Allah, itu mudah sekali lengah. Karena itu setan itu senang sekali. Ini makanan bu ini. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Apa yang setan lakukan? Menghalang-halangi supaya kita manusia tidak mengikuti jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan bimbingan Allah. Jadi setan selalu berusaha menghalang-halangi. Menghalang-halangi itu bisa dengan cara menaruh rintangan, ya, rintangan itu nanti bisa kita bahas juga. Bisa juga dengan cara melemahkan semangat untuk berbakti kepada Tuhan. Jadi pokoknya setan usahanya itu jangan sampai kita itu berbakti kepada Allah. Di samping itu, setan itu juga mengelabui, sehingga wayahsabuna annahum muhtadun, orang-orang itu merasa bahwa mereka itu sudah benar, mereka itu mengikuti kebenaran, atau mereka itu mengikuti sesuatu yang baik. Coba orang-orang yang korupsi itu, dan mereka merasa bahwa aku bekerja demi rakyat. Demi rakyat gimana? Kamu kan korupsi. Nah, korupsinya kan nanti saya kembalikan lagi kepada rakyat. Ketika saya kampanye, saya bagi-bagi kepada rakyat. Jadi dia merasa bahwa dia korupsi itu untuk rakyat dan sebagainya. Oleh karena itu, hati-hati kalau seseorang itu sudah terperangkap dalam jaringannya setan. Setan itu mendorong manusia supaya berbuat buruk sambil memberikan justifikasi, memberikan alasan-alasan bahwa yang dilakukan itu baik. Contoh yang sederhana, beberapa tahun yang lalu ada pencopet yang diwawancarai di televisi. Copet itu bilang wajahnya dikaburkan, jadi suaranya juga diubah supaya tidak persis begitu. Itu ada yang mengatakan bahwa dia itu mencopet itu untuk kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Jadi mencopet itu termasuk bagian dari perjuangan untuk kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Jadi dia itu tidak merasa bersalah. Justru dia menjadi pejuang dari keluarga. Nah, itu kan dibingkai perilaku buruknya itu dengan tujuan-tujuan yang menurut dia itu baik. Nah, makanya kita hati-hati, karena orang yang sesat itu merasa dirinya sudah benar itu. Nah, di samping ada pengaruh dari dalam yang internal, orang itu bisa juga berubah. Saya tadi mengatakan anak-anak biasanya itu tumbuhnya mulai dari sebagai manusia yang baik. Karena anak-anak itu kan jujur, baru penuh kasih sayang, dia minta disayangi dan menyayangi
orang tua dan saudara-saudaranya, baiklah. Tapi kemudian bisa berubah, di samping karena pengaruh dari dalam, juga bisa dipengaruhi dari luar. Dari luar itu yang sering kali muncul adalah pertemanan. Makanya kita orang tua harus hati-hati kalau anak kita atau cucu kita berteman dengan anak-anak yang tidak baik. Jadi kita monitor siapa temannya. Nah, ketika anak-anak itu tumbuh menjadi remaja dan juga sampai dengan dewasa, kalau mereka itu berteman dengan orang-orang yang perilakunya buruk, maka mereka cenderung bergabung dengan teman-teman yang memiliki kesamaan secara rohani dan kejiwaan. Kalau mereka itu anak-anak yang jahat, maka anak-anak kita akan terpengaruh menjadi jahat. Karena anak-anak itu menjadi terpengaruh pola pikirnya yang seperti tadi. Sebenarnya perbuatannya jahat, tapi dibingkai seolah-olah itu baik. Terus dari tujuan hidupnya juga begitu. Tujuan hidupnya itu misalnya untuk kebahagiaan. Bahagia itu bagaimana? Menurut mereka itu bahagia itu asal hidup senang. Nanti anak-anak kita itu mengikuti pola pikir yang semacam itu. Sistem nilainya juga begitu. Sistem nilainya akan dipengaruhi oleh lingkungan tadi. Misalnya anak-anak ini zaman dulu ya, ketika masih ada kompleks red district, tempat pelacuran. Anak-anak yang mulai dari bayi terus dibesarkan di daerah situ menganggap perilaku orang-orang di situ itu wajar, dan kewajaran itu dianggap sebagai common sense, pola pikir mereka anak-anak itu. Nah, sehingga misalnya waktu itu ada cerita seorang dewasa masuk di situ, lalu bingung, aku mau kemana. Nah, orang kalau masuk ke suatu daerah baru, kemudian dia itu bingung mau kemana, kan kentara itu, matanya ke arah mana, tidak menentu dan sebagainya. Nah, anak-anak tanya, Om mau kemana Om? Oh, aku mau begini. Anak itu menawarkan, aku bisa bantu Om, mau cari yang seperti apa gitu. Nah, terus kalau orang yang datang tadi memberi kriteria, aku maunya wanita yang begini. Oh ada Om, ayo aku anter. Nganter itu anak itu sampai ke pintu orang itu, udah silakan Om, pergi. Gitu. Dia pergi. Dia menganggap itu hal yang wajar. Jadi common sense itu bisa tumbuh menjadi tidak baik kalau anak-anak itu tumbuh di daerah yang seperti itu. Makanya kalau kita bilang, wah yang penting kita mengikuti common sense aja. Hati-hati kalau kita ngomong common sense. Karena common sense kita itu dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang di sekitar kita. Jadi kita hati-hati. Nah, kecenderungan semacam itu mendorong orang-orang untuk berkelompok sesuai dengan perilaku mereka. Kalau anak-anak yang dibesarkan di daerah seperti itu, ya kecenderungan untuk kelompok dengan anak-anak itu. Mereka tidak mau bermain dengan anak-anak yang dididik dengan baik, mengikuti norma-norma agama dan norma sosial. Karena apa? Nanti sering bentrok. Mereka nggak suka bentrok, cari teman yang seide, setujuan. Nah, dengan begitu mereka pelan-pelan menjadi sama dengan kelompoknya. Maka hati-hati ya, pertemanan itu bisa menyebabkan kita menjadi belok, mengikuti perbuatan-perbuatan yang keliru, dan kalau kelirunya itu menyimpang dari ajaran agama, maka itu menjadi dosa. Dosanya bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Kalau kebetulan seorang remaja atau dewasa itu bergabung dengan teman-teman yang perokok misalnya, yang suka pacaran atau suka korupsi, mereka itu bisa ikut-ikutan pada tahap awal. Rokok begitu misalnya,
Cobain dah, kamu ini banci, laki-laki nggak ngerokok. Karena tidak enak dikatakan banci, dikasih rokok, nih cobain. Mau dia nyoba. Nanti lama-lama menjadi kebiasaan, dia menjadi kecanduan rokok. Itu kalau rokok. Kalau kemudian kecanduannya itu suka hidup bebas laki-laki dan perempuan, maka kehidupannya juga seperti itu. Nah, kecenderungan berkelompok semacam ini itu diibaratkan oleh Rasulullah sebagai koloni. Ya. Kalau kita tuh melihat burung, itu kan biasanya berkoloni. Burung akan berkumpul dengan sejenisnya. Kalau orang Barat mengatakan birds of a feather flock together. Birds of a feather. Burung yang mempunyai kesamaan bulu, maka cenderung untuk bergabung bersama-sama. Nah, manusia juga begitu. Orang baik cenderung memilih teman-teman yang baik. Orang yang nakal cenderung memilih teman-teman yang nakal. Nah, Rasulullah mengatakannya, yang mempunyai kecenderungan seperti itu rohnya. Jadi manusianya, badannya ya sama aja, tapi kalau rohnya terpengaruh secara buruk, maka roh itulah yang mengajak bergabung dengan sejenisnya. Rasulullah mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah. Roh, nyawa, itu bagaikan tentara yang berkelompok. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kalau roh itu ketemu dengan yang sejenis, yang dikenal perilakunya, ya, tidak harus dikenal namanya, tapi yang penting perilakunya. Kalau dikenal perilakunya, maka dia akan menjadi ramah dengan orang yang perilakunya sama. Kalau seseorang bertemu dengan orang yang perilakunya beda, maka cenderung untuk berselisih, konflik. Fama ta'arafa minha i'talafa. Roh yang mengenal roh lain, maka dia cenderung untuk ramah. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Tapi kalau roh tidak mengenal orang yang lain atau kelompok yang lain, maka roh itu cenderung untuk berselisih. Ya gimana nggak berselisih? Sistem nilainya beda, gitu ya. Nah, di dalam setiap kelompok, baik remaja maupun dewasa, biasanya ada satu atau beberapa orang yang mendominasi dan memberi pengarahan kepada yang lain, bagaikan pemimpin. Nah, jadi kalau dianggap pemimpin itu pemimpin yang tidak formal. Coba aja cek, kalau ada kelompok preman, pasti ada pimpinannya itu, pasti ada pimpinannya. Ya, ada teman yang bercerita, dia bekerjanya sebagai pemilik forwarding company. Forwarding company itu perusahaan yang mentransportasikan barang turun dari pelabuhan menuju ke gudang pembeli, importernya, atau mengambil barang dari gudang eksporter dibawa ke pelabuhan untuk diangkut oleh kapal. Nah, dia suatu saat menurunkan barang, sudah ditaruh di mobil-mobil, karena barangnya itu dalam kontainer, lalu sudah dibawa truk, trailer, ya, sudah dibawa trailer. Terus sampai sore nggak nyampe. Pemilik barang tanya, kok sampai sekian, sampai sore begini belum nyampe, padahal tadi masih pagi-pagi. Lalu dia mencari tahu, nih siapa ini yang terlibat dalam hal ini. Disebut satu nama saja, dia sudah tahu, ya, si Fulan begitu. Dia anak buahnya si A. Nah, jadi dia anak buah si A, anak buah. Nah, itu pengikutnya disebut anak buah. Si yang diikuti itu
biasanya dianggap pemimpin. Ya nggak ada, secara formal nggak ada, tapi itu pemimpin yang ditakuti dan disegani oleh kelompoknya sendiri. Nah, terus langsung teman ini pergi ke tempat kepalanya itu, lalu dilakukan cara-cara lah supaya akhirnya dilepaskan. Dan dilepaskan. Dikasih walkie-talkie, bilang sama anak buahmu, lepas itu. Begitu dia bilang lepas, udah barang itu keluar dari tempat penyimpanan mereka. Ya. Jadi orang itu cenderung berkelompok, dan ketika berkelompok nanti mereka cenderung untuk mencari pemimpin. Kenapa mencari pemimpin? Iya, pemimpin itu kan biasanya yang lebih cerdas, dia bisa mengatur rencana-rencana bagaimana supaya mereka bisa melakukan kejahatan dengan rapih gitu. Jadi pemimpinnya memang selalu yang lebih cerdas, lebih pintar daripada yang lain. Cuma kecerdasannya dipakai untuk melakukan kejahatan. Jadi pemimpin itu memberikan pengarahan untuk melakukan kejahatan secara bersama. Tentu mereka akan menerima siksaan di neraka sebagai balasan atas kejahatan mereka. Tapi di dunia mereka tuh seringkali juga menghadapi masalah-masalah. Ya, paling tidak mereka itu akan sering konflik dengan temannya, tidak akur, tidak harmonis di dalam keluarganya dan sebagainya. Jadi di dunianya itu hidupnya tidak nyaman, dan di akhirat itu akan masuk neraka. Karena masuk neraka tentu mereka menyesal, sebagaimana digambarkan oleh Allah penyesalan mereka. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakaku, seandainya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai teman akrab. Nah, khalil itu teman akrab yang karena akrabnya saling menyayangi gitu. Itu namanya khalil, teman akrab. Aduh, seandainya aku dulu tidak berteman sama fulan itu. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Dia menyesatkan aku, padahal aku dulu sudah pernah ngaji, sudah mengikuti jalan yang baik, tapi gara-gara dia yang ngajak, aku ikut. Coba aja cek, sekarang ini kan banyak orang-orang yang dulunya baik di pesantren, di masjid, begitu. Tapi begitu jadi politisi, dia bergabung dengan politisi-politisi yang jahat. Politisi-politisi yang jahat itu butuh teman untuk membuat plot bagaimana cara korupsi. Karena korupsi itu biasanya berkelompok, karena melibatkan banyak orang. Ya. Ada bendahara, ada penjaga gudang, itu kalau ada barang di perusahaan itu di pergudangan, ada bagian keuangan. Kalau di pemerintahan itu mereka mesti berteman dengan orang-orang yang menyusun anggaran di pemerintahan. Di pemerintahan itu siapa yang membuat anggaran ditempelin. Terus mesti mendekati teman-teman lain yang sama-sama anggota DPR misalnya, supaya nanti proyek ini digolkan. Kalau ini gol, kita bagi-bagi. Ya, itu. Jadi teman itu akan saling mempengaruhi. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Jadi dia si fulan itu menyesatkan aku setelah aku mengikuti jalan yang benar. Nah, terus setelah itu mereka mendapatkan hukuman, misalnya hukumannya kalau di akhirat, teman itu nggak bertanggung jawab. Jangankan di akhirat, kalau misalnya di dunia ini dia ketangkep, terus disidang, dia nggak mau bilang siapa yang nyuruh dan sebagainya, karena itu sudah menjadi perjanjian mereka. Jadi artinya teman-temannya, terutama pimpinannya, tidak mau bertanggung jawab. Padahal dia melakukan korupsi kan atas saran pimpinan tadi, pimpinan preman politik juga itu. Nah, oleh karena itu seperti biasanya orang yang mengajak keburukan tidak mau ikut bertanggung jawab, baik ketika di dunia maupun di akhirat.
Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Setan itu tidak mau menolong orang yang dia sesatkan, mengabaikan gitu. Dan memang kelakuannya setan itu seperti itu. Ya. Setan itu siapa? Yang ngajak-ngajak melakukan keburukan tadi, itu setan. Jadi setan itu julukan untuk perilaku. Orang siapapun yang dia berperilaku menyimpang dari ajaran Allah, menyimpang sampai melakukan kejahatan, kemudian dia mengajak orang lain terlibat dalam kejahatan pula, maka dia itu namanya setan. Nah, apakah setan itu dari manusia atau jin, sama saja kriterianya itu. Nah, karena perubahan seseorang dari berperilaku baik di masa anak-anak menjadi berperilaku buruk di masa remaja atau dewasa, maka jika dia meninggalkan perilaku buruk dan berubah menjadi orang yang berperilaku baik, dia mesti berusaha mengubah faktor-faktor pengaruh tadi. Ya, saya ulang sejenak. Seseorang menjadi nakal, menjadi berperilaku buruk, itu kan bisa dipengaruhi faktor dari dalam, bisa dari luar, atau gabungan antara dua-duanya. Nah, kalau orang sudah terlanjur terjebak di dalam perilaku buruk, maka caranya mengubah faktor tadi, baik yang dari dalam maupun dari luar. Ya, jadi kalau ingin meninggalkan perilaku buruk dan berubah menjadi orang yang berperilaku baik, dia mesti berusaha mengubah faktor internal dan eksternal yang telah mempengaruhi perilakunya menjadi buruk, yang menyebabkan dia berbuat dosa. Pertama-tama, dia mesti terlebih dahulu mengusir setan yang mengelilinginya. Tadi, setan mengelilingi kapan? Ketika kita lupa kepada Allah, maka setan itu berbondong-bondong mendatangi kita, mengelilingi kita. Nah, kalau mereka itu datang karena kita lupa kepada Allah, maka cara mengusirnya gimana? Ingat Allah. Nah, ingat Allah. Jadi kalau kita tuh punya menghadapi problem, kalau kita mau mengatasi problem, kan yang kita ubah itu penyebabnya. Karena problem itu gejala. Orang berperilaku jahat itu gejala. Sebabnya apa? Nah, sebabnya kita runut. Biasanya dimulai dengan faktor internal, yaitu orang yang lupa kepada Allah, maka dia akan dikerumuni oleh setan. Nah, setan itu harus diusir dulu. Cara mengusirnya gimana? Kita mesti selalu ingat kepada Allah. Nah, ingat itu ada beberapa cara. Yang paling ringan dan tahap awal itu zikir, mengucapkan La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu lesan. Tapi nggak cukup. Mesti pikiran kita berusaha nyambung dengan Allah. Pikiran nyambung itu gimana? Kalau pikiran kita nyambung, maka logika kita itu logika yang dipengaruhi keimanan kita kepada Allah. Nah, misalnya kalau kita mendapatkan kecelakaan, wah celaka nih. Nah, langsung nyambung kepada Allah. Nyambungnya gimana? Aku kecelakaan begini, celaka ini pasti diciptakan oleh Allah juga. Nah, kenapa Allah membuat aku celaka? Allah membuat aku celaka sebagai peringatan. Jadi begitu mendapatkan kecelakaan, itu tidak nyalain siapa-siapa. Dia akan mengintrospeksi. Oh, aku salah. Aku salah, lalu aku mendapatkan kecelakaan ini karena Allah memperingatkan saya. Kalau kita itu sensitif terhadap nasihat Allah, Allah nggak perlu membuat kita celaka. Nggak usah celaka. Ada orang ngomong gitu, langsung iya kita ambil. Baca Quran, kita mendapatkan nasihat, kita ambil. Tidak usah nunggu celaka. Tapi kalau orang yang tidak sensitif terhadap nasihat-nasihat Allah itu kan kalau Nabi itu langsung dapat wahyu dari Allah. Tapi kalau kita orang biasa, kita nggak ada wahyu, nggak ada malaikat yang datang kepada kita. Maka kita melihat kejadian-kejadian yang ada pada kita terjemahkan.
aku diperingatkan oleh Allah. Seperti ini ada banjir sampai korbannya bisa melebihi dari 1000. Itu kita menangkapnya, kita diperingatkan nih oleh Allah. Kita telah melakukan kegiatan yang salah. Kenapa kegiatan ini salah? Karena polisinya salah. Ya, polisinya salah itu dimulai dari pola pikirnya pembuat undang-undang. Nah, undang-undangnya harus diubah supaya orang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Kalau sudah banyak korban begini, kok kita tidak menangkap itu sebagai peringatan? Kita anggap seperti biasa-biasa saja, lalu kita hidup business as usual. Ya, kita melakukan kegiatan seperti biasa aja. Nanti suatu saat akan kena bencana lagi. Jadi begitu ada kejadian misalnya kita sakit flu misalnya yang ringan, nah, itu kita nangkepnya, aku diperingatkan oleh Allah, aku kurang tidur. Jadi Allah memperingatkan kepada saya, aku harus tidur cukup. Aku sakit, kenapa? Karena makanku tidak teratur. Karena aku tidak teratur, Allah menegur saya. Lalu, ya Allah, terima kasih, saya akan menegur. Itu zikir juga, ya. Jadi zikir itu yang paling ringan, paling gampang itu ngomong, alhamdulillah, subhanallah. Tapi itu saja nggak cukup, mesti pola pikir kita tuh juga nyambung dengan Allah begitu. Ketika membuat reasoning terhadap kejadian-kejadian itu nyambung kepada Allah. Nah, kalau seperti itu, setan tidak bisa menggoda kita. Ya, kok nggak bisa menggoda gimana? Coba deh, kalau misalnya sakit, kemudian kita cari kambing hitam. Ya, saya bilang kambing hitam karena bukan dia penyebabnya. Oh, gara-gara dia itu, aku disuruh kerja keras begini-begini sampai aku kurang tidur. Dia nyalain orang. Nah, begitu dia nyalain orang, setan masuk. Bener, kamu bener. Salah dia. Ngomongin aja, ngomel sama dia, marah sama dia. Begitu dituruti setan itu, berantem. Setannya makin tepuk tangan. Jadi, hore, aku berhasil, kalian bermusuhan. Berantem itu kan perbuatan buruk, ya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan mesti ngusir dulu setannya, ya. Karena setan itu datangnya ketika kita lalai, ketika kita lupa kepada Allah. Maka cara mengusir setan, ingat kepada Allah. Antara lain, kalau kita ingat kepada Allah, kita mohon kepada Allah, mohon perlindungan. Kenapa bukan kita sendiri yang menghadapi setan? Wah, nggak usah minta perlindungan Allah, aku mau menghadapi setan. Setan, muncul, aku tempeleng kamu. Setannya nggak pergi, karena begitu dia bilang, muncul, aku tempeleng. Setannya tepuk tangan, hore, kamu sudah menjadi setan. Gitu. Kamu sudah menjadi setan. Kenapa? Aku tempeleng kamu. Itu kan berarti dia merasa lebih hebat daripada setan. Kalau dia merasa lebih hebat daripada setan, bisa mengalahkan setan, kan sudah sombong. Sombong itu pekerjaan setan. Jadi, hore, kamu sudah menjadi orang sombong, gitu. Ya. Jadi, cara mengusir mereka itu minta tolong kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa ngusir. Kita nggak bisa, karena apa? Kita nggak bisa lihat kok. Kita nggak bisa melihat setan yang mempengaruhi pola pikir kita. Yang melihat tuh Allah. Ya minta, ya Allah, ini jauhkan saya dari setan. Nah, ya, tapi kamu ingat aku terus dong, gitu misalnya. Kamu ingat aku terus, itu kalau misalnya omongan yang disederhanakan. Jadi kita supaya selalu ingat kepada Allah, terus minta tolong Tuhan, karena aku tidak bisa mengusir setan ini, maka usirlah setan-setan itu dari sampai sisi-sisiku. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu diganggu oleh setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari setan. Setan itu diusir. Innahu huwas samiul alim. Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tahu setannya itu yang mana dan itu maunya apa. Nanti Allah yang mengusir. Nah, agar setan tidak datang lagi untuk menggoda, kita usahakan mengingat Allah itu
terus menerus. Jangan ada jeda. Begitu kita jeda, setan masuk. Ya, kita jeda 1 jam aja deh, setan masuk. Jangankan 1 jam, 1 menit 2 menit aja setan udah datang lagi. Ya, jadi Rasulullah kan mengatakan kalau ada adzan gitu, setan lari pergi. Adzannya selesai dia datang menggoda kita. Terus qomat lari lagi. Habis qomat dia datang lagi. Wah, terus cari siapa yang sholatnya tidak mengingat Allah. Ini tidak mengingat Allah, masuk dia, dipengaruhi. Ya. Jadi zikir atau ingat kepada Allah itu harus terus menerus. Makanya Allah ketika menyebut zikir terus menerus itu dengan berbagai cara. Antara lain, coba ayat berikut ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan mengingat yang banyak. Mengingat yang banyak. Jadi kalau ingatnya itu dibuat satuan, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu satu Allahu Akbar itu satuan, ya bacalah Allahu Akbar berkali-kali, berpuluh-puluh kali atau beratus-ratus kali. Kalau orang yang suka baca sholawat, ya bacalah sholawat ratusan kali. Jadi ukuran banyaknya itu bisa dilihat dari angka, tapi bisa juga tidak dilihat dari angka, dilihat dari waktu. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah pagi hari maupun sore, siang maupun malam. Jadi itu artinya kita jangan pernah lengah. Kita harus selalu ingat kepada Allah. Kalau kita selalu ingat, setan tidak akan bisa menggoda kita. Nah, kemudian terpeliharanya jarak jauh antara kita dan setan. Ya, kalau kita sudah jauh dari setan, setannya sudah diusir oleh Allah. Nah, kita pelihara jangan sampai mereka mendekati lagi. Nah, kita jaga, kita mesti bertasbih terus menerus, ya, berzikir kepada Allah terus menerus. Jika suatu saat kita lengah, cepat-cepat mengingat Allah lagi. Ya, kadang-kadang kita tuh lengah, ada orang berantem gitu. Wah, ada orang berantem. Kenapa itu? Wah, seru banget. Terus, oh itu gara-gara itu. Nah, dia komentar aja itu sudah memanggil setan. Apalagi dia ikut-ikutan membela salah satu, setannya makin masuk. Jadi kadang-kadang kita itu lengah, kemudian setan masuk lagi. Nah, Allah mengingatkan, begitu lengah, cepat ingat kepada Allah. Kalau kamu cepat ingat kepada Allah, kamu akan menjadi waspada. Kalau kamu ingat kepada Allah, kamu akan menjadi waspada. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Orang yang bertakwa itu, kalau misalnya mereka itu digoda oleh setan, mereka cepat ingat, tadzakkaru. Mereka cepat ingat kepada Allah. Begitu ingat, fa idzahum mubsirun, lalu mereka itu bisa melihat ini, bisa melihat kesalahannya, bisa melihat apa yang bisa dilakukan untuk damai dan sebagainya. Nah, ini jadi bisa diartikan sebagai orang itu menjadi waspada. Nah, jadi kalau kita ingin waspada, kita selalu ingat kepada Allah. Bersamaan dengan langkah internal tersebut, kita juga mesti melakukan langkah-langkah eksternal. Langkah eksternal tadi apa? Pergaulan. Ya, misalnya karena perilaku buruk itu seringkali dipengaruhi oleh pergaulan dengan orang-orang yang berperilaku buruk, maka kita harus mengambil jarak dan menghindari pergaulan dengan mereka sambil berusaha membangun pergaulan dengan orang-orang baik. Jadi tinggalkan orang-orang jahat, bergabung dengan orang-orang baik. Nah, kita kan suka mengikuti pengajian begini nih. Insya Allah yang ikuti pengajian ini kan orang-orang baik. Nah, kita mengenal, terus kita jadikan teman akrab. Nah, kalau di teman kita tuh orang-orang baik, kalau kita lagi keliru, nanti akan diingatkan gitu. Kamu jangan begitu. Hati-hati kamu sama orang itu. Itu kita akan diingatkan. Orang baik itu mau saling mengingatkan. Nah, jadi
tidak usah kita kembali bergaul dengan orang-orang yang berperilaku buruk, meskipun seringkali mereka menawarkan perolehan harta yang banyak. Perolehan harta itu misalnya orang-orang yang suka korupsi itu kan, kalau kamu mau nanti kamu dapat bagian segini. Tidak harus korupsi yang gede-gedean sih. Saya pernah mendapatkan tawaran, ditawari, mau nggak? Waktu itu saya punya perusahaan. Aku biasa membeli barang di toko A, harganya sekian. Aku punya punya kenalan yang bisa menjual lebih murah. Saya ditawari, kamu beli dari orang yang aku kenal tadi yang harganya lebih murah. Jadi misalnya harganya itu dari langganannya itu 100. Tapi ada orang yang bisa menjual 90. Nah, kamu beli dari teman saya nih yang menjualnya 90. Nanti aku beli dari kamu 100. Dengan begitu ada selisih 10. 5 untuk kamu, 5 untuk aku. Nah, kalau dia memang orang jujur yang dia bekerja untuk perusahaannya, kan kenapa tidak dia saja yang beli yang 90 tadi? Sehingga perusahaannya menjadi dapatkan untung banyak. Kalau untungnya banyak, kan nanti ada bonus, perusahaannya tidak bangkrut. Tapi banyak orang yang korupsi di perusahaannya sendiri, akibatnya perusahaannya bangkrut. Terus terjadi PHK. Ketika di PHK, dia nyalahin perusahaannya. Salahmu sendiri. Ini banyak perusahaan itu mati bukan karena tidak bisa berdagang dengan baik, tapi karena dimaling oleh karyawannya sendiri. Perusahaan bangkrut karena dimalingi oleh karyawannya sendiri. Negara bangkrut karena dicurangi oleh pejabatnya sendiri. Itu kan contoh yang gampang gitu kan. Nah, pada saat yang sama kita perbanyak membaca Al-Quran. Kok Al-Quran? Iya, kita baca Al-Quran, kita fahami dan kita renungkan artinya. Kita hayati bahwa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu dimaksudkan untuk kita, antara lain untuk menegur kita kalau kita salah, atau untuk menasihati kita supaya kita berperilaku lebih baik. Atau Al-Quran itu juga memberi pengarahan ke jalan mana yang harus kita tempuh jalan ini. Dan Al-Quran itu juga mendorong kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Al-Quran juga memberikan kita harapan. Kalau kamu berperilaku begini, kamu nanti akan bisa masuk surga. Kamu kalau berperilaku yang begitu, kamu masuk neraka. Itu pengarahan dari Al-Quran. Maka kita sering-sering membaca Al-Quran, tapi jangan berhenti pada membaca. Fahami artinya, renungkan, kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengajian kita ini mencoba mengambil ayat-ayat Al-Quran, terus kita fahami, dan ayo kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran itu sangat bermanfaat. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang tegak lurus. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan memberikan kabar gembira, artinya memberi encouragement, memotivasi orang-orang yang beriman supaya mereka mau berbuat baik. Kalau mau berbuat baik, annalahum ajrun kabira, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian kita berusaha untuk memperoleh cinta dari Allah. Jadi setelah kita mengusir setan dengan zikir, terus kita menjauhi pergaulan dengan orang-orang jahat, kita bergabung dengan orang-orang yang baik, kemudian kita mencari pedoman hidup. Nah, pedoman hidup yang bagus adalah Al-Quran. Terus kita ikuti ajaran Al-Quran itu. Setelah itu kita usahakan kita mencintai Allah. Apa perlunya mencintai Allah? Kalau kita tuh cinta itu kan kepenginnya dekat. Dan kalau kita tuh dekat dengan Allah, kita tuh merindukan Allah. Kalau kita merindukan Allah, kita nggak usah dipanggil, kita datang. Ya, nggak usah mendengar azan. Sebelum azan kita sudah siap-siap untuk sholat. Ya, karena ada rindu tadi.
Nah, kalau kita bisa mencintai Allah, Allah akan mencintai kita, dan Allah tidak mungkin menyiksa orang yang dicintainya. Ya, jadi kita berusaha untuk memperoleh cinta kasih dari Allah dengan cara terlebih dahulu kita mencintai Allah. Jangan kita minta dicintai Allah tapi kita tidak mencintai Allah, itu nonsens ya. Untuk membuktikan bahwa kita betul-betul mencintai Allah, kita mentaati aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah, yakni melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Allah berfirman di Al-Quran, Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada umatnya, "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Katakan Muhammad, kalau kalian memang betul-betul mencintai Allah, maka fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, nanti kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau kalian dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, Allah akan lebih menyukai kita jika kita itu tidak hanya melaksanakan kegiatan ibadah yang wajib saja. Kita perintah Allah itu ada yang standar, ada yang lebih dari standar. Nah, yang standar itu yang wajib. Yang lebih dari standar itu yang sunnah. Nah, jadi di samping melakukan yang wajib, kita melakukan yang sunnah. Misalnya sholat yang wajib yang 5 kali itu. Ditambah lagi yang sunnah. Sholat sebelum zuhur, setelah zuhur, sholat duha, sholat malam. Nah, untuk membuktikan kepada Allah bahwa aku mencintai engkau Allah. Buktinya aku tidak usah dipanggil, aku sudah sholat. Aku sholat ingin menambah lagi supaya aku bisa bertemu denganmu dengan lebih sering lagi. Ya. Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Seseorang yang mendekatkan diri kepadaku, aku paling menyukai adalah kalau dia melakukan yang aku wajibkan. Jadi kalau kita diwajibkan, kita melaksanakan, Allah masih senang. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku yang lebih baik lagi, dia berusaha untuk makin mendekati aku dengan cara melakukan yang sunnah-sunnah. Ya. Sholatnya tambah yang sunnah, puasanya ditambah yang sunnah, puasa Senin Kemis, puasa hari Arafah dan sebagainya. Sedekahnya juga begitu, tidak hanya terbatas pada yang wajib. Di samping yang wajib, lakukan sedekah yang sunnah. Jadi sedekah itu jangan hanya sebatas 2,5% atau 5%. Kita tambahi, bila perlu lebih dari 10%, bahkan lebih dari 20%, itu lebih bagus. Asal itu tidak mengganggu kestabilan ekonomi kita. Jadi kita cek ekonomi kita itu di rumah tangga kita butuhnya seberapa. Terus sisanya ada berapa? Mana yang disposable, yang bisa disingkirkan. Mungkin kita perlu cadangan, ya, kebutuhan sehari-hari seberapa. Terus ada cadangan untuk anak-anak kalau sekolah, atau cadangan kalau kita sakit gitu. Terus yang ini bisa aku biarkan pergi, sedekahkan. Dan orang sedekah itu ada yang mengumpamakan seperti air susu ibu. Air susu ibu itu kalau dikonsumsi bayi makin banyak, keluarnya makin banyak. Tapi kalau sedikit, ya keluarganya sedikit. Kalau anaknya itu tidak disusui, maka air susu ibu itu menjadi berhenti, tidak keluar. Kalau kita mau bersedekah, makin banyak kita bersedekah, nanti akan makin banyak rezeki masuk, begitu. Kalau tidak mau bersedekah, ya rezekinya tidak lancar, begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa kebiasaan berdosa seringkali bermula dengan melalaikan Allah, hingga orang itu dihampiri setan, lalu diikuti, lalu orang itu bergaul dengan cara yang salah, bergaul dengan orang-orang yang berperilaku buruk. Untuk menghentikan kebiasaan berdosa dimulai dengan selalu mengingat Allah untuk mengusir setan. Hindari pertemanan dengan orang yang buruk perilakunya,
Dan tekuni pergaulan dengan orang yang baik perilakunya. Perbanyak membaca dan merenungkan isi Al-Quran, lalu mengikuti ajaran Al-Quran itu. Semoga Allah selalu membimbing kita serta menjauhkan kita dari kebiasaan berbuat dosa. Amin.